guys, welcome back to Apyu Apyu Review yang ketiga. Bersama dengan saya Cindy dan saya Farhan. Hari ini kita bakal nge-review film Yuni. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi film Yuni itu adalah sebuah film karya Camilla Andini, yaitu film yang diproduksi dari Four Color Films dengan produsernya adalah suaminya sendiri, yaitu Iva Isfansyah dan juga Prima Rusdi. Nah, kira-kira ada tokoh siapa aja nih Han di film Yuni kali ini? Nah, tokoh utama di film Yuni itu diperankan sama Arawinda Kirana yang masih artis naik daun gitu kan sekarang. Sama juga ada artis senior Marissa Anita yang kemarin tuh kalau kalian nonton ada dia main di Alien Ratu Quiz dan juga di Perempuan Tanah Jahanam sebagai Dini gitu. Ada juga Bapak Guru yang diperankan sama Dimas Aditya, artis senior juga gitu. Jadi banyak ya tokoh-tokoh ataupun artis yang lagi naik daun sekarang gitu ya main di Yuni. Nah, mungkin aku bakal bacain sedikit gambaran nih tentang film Yuni ini sendiri. Jadi Yuni itu adalah seorang siswa SMA yang dikenal cerdas di sekolahnya, berprestasi, juara kelas, baik umum ataupun kelas itu sendiri deh pokoknya. Dan gadis remaja ini tuh punya impian besar, yaitu dapat melanjutkan pendidikannya sendiri ke jenjang perkuliahan. Tapi di tengah jalan nih dia menemukan berbagai macam tekanan, masalah, dan juga pandangan-pandangan yang sempat bikin dia itu mungkin mau mundur dari impiannya dia sendiri. Sepanjang film, Yuni itu digambarkan sebagai pribadi yang dinamis. Dinamis tuh kayak gimana ya? Seperti perempuan remaja laki-laki juga di usia yang 18 tahun tuh labilnya tuh kayak gimana. Dia bingung apa yang bakal dia lakuin buat masa depannya. Dia yang bingung tentang hal-hal yang berbau seksual, tapi dia juga udah punya gairah seksual yang mulai menggebu-gebu. Dan ada rasa ingin tahu yang tinggi itu di diri Yuni sendiri gitu. Jadi kayak lebih ke Yuni yang curious gitu kan, penasaran nih tentang dunia yang baru dia kenal, jauh dari ekspektasi dia gitu. Sutradaranya sendiri kan adalah Camilla Andini, yang mana anak dari Bapak Gary Nugroho. Buat teman-teman yang tahu mungkin Bapak Gary Nugroho ini sendiri udah terkenal dan sempat terlibat dalam produksi Kucumbu Tubuh Indahku yang menang banyak banget festival di luar negeri. Nah, ada fun fact juga nih, kayak Camilla Andini tuh banyak menulis ataupun ikut menyutradarai film-film kayak The Seen and Unseen, The Mirror Never Lies, dan juga Following Diana. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Camilla Andini, bisa banget nonton film-film yang udah pernah terlibat produksi kayak gitu. Nah, film Yuni itu sendiri terinspirasi dari buku puisinya Bapak Sapati Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Dan film Yuni ini udah menang di Toronto International Film Festival kategori Platform Prize. Pasti keren banget ya sih filmnya, sampai menang banyak festival. Makanya buat teman-teman yang penasaran sama film Yuni yang keren abis ini, bisa mulai nonton di bioskop pada tanggal 9 Desember 2021 ini. Betul banget. Nah, selanjutnya kita bakal move ke kira-kira ada nggak sih yang menurut kamu memorable banget nih dari film Yuni, Han? Yang memorable buat aku sendiri itu adalah gimana si Yuni itu nanggepin stigma perempuan terhadap, dari stigma yang dibuat sama lingkungan ke dirinya, ke perempuan, yang gimana di daerahnya itu ada aturan kalau perempuan itu nggak boleh nolak lamaran hingga 3 kali, ada perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, dan perempuan harus menutup aurat gitu sih. Itu yang memorable banget buat aku. Kalau buat kamu? Kalau buat aku tuh lebih ke women diversity sama women empowerment yang sangat mengangkat tentang perempuan. Jadi kayak women diversity itu lebih ke banyak banget karakter yang dihadirin tuh punya latar belakang yang beda-beda nih di filmnya Yuni itu sendiri. Jadi kayak mungkin tentang perbedaan fisik, perbedaan latar belakang cerita masalahnya dia itu dihadirkan di film Yuni buat ngasih kita gambaran kalau perempuan dan sebenarnya manusia itu punya latar belakang dan berbeda-beda gitulah istilahnya. Dan ini tuh sangat berkaitan dan diangkat dengan kuat gitu di film Yuni itu sendiri. Aku mau nambahin, aku ini lupa tadi. Jadi di Yuni juga diceritain gimana masyarakat bekerja sampai dia bisa mendiskriminasi jati diri dari seseorang gitu. Itu juga bakal diceritain di film Yuni. Jadi emang mantap. Nah, sebenarnya ada fun fact yang bener-bener pengen kita spoil nih dikit buat teman-teman yang nonton ya. Kayak apa tuh, Han? Spoiler dikit deh. Jadi kalian kan udah pasti bisa lihat kan poster film Yuni itu emang berbau-bau warna ungu gitu kan. Nah, di film Yuni itu sendiri, Yuni itu emang digambarin sebagai tokoh yang punya obsesi sama warna ungu. Nah, ternyata
si warna ungu itu sendiri tuh disimbolkan sebagai gerakan perempuan. Gerakan perempuan yang kayak gimana tuh sih? Gerakan perempuan yang dipakai juga nih buat peringatan International Women's Day dan jadi salah satu simbol solidaritas publik nih untuk mendorong pemerintah yang mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia yang sempat booming nih beberapa tahun ke belakang. Dan warna ungu sendiri tuh ngambil apa sih, Han? Iya, ungu sendiri tuh menyimbolkan sebagai simbol keadilan dan harga diri. Nah, pasti teman-teman bakal penasaran kan kaitannya ungu, Yuni sama film dan ceritanya nih. Dari tadi kan kita bicara nih tentang memorable, tentang yang bagus-bagus deh tentang film Yuni. Kira-kira ada nggak sih yang bikin kamu kayak sayang banget nih nggak ditampilin, atau mungkin sayang banget nih kurang nyampe pesannya atau kurang-kurangnya gitu? Nah, karena penggambaran si tokoh Yuni itu sendiri yang dinamis dan labil ya, jadi menurut aku sendiri dari pengalamanku sendiri kemarin nonton itu bisa bikin kita bingung gitu sepanjang cerita, kayak tiba-tiba pindah ke scene yang dia sedih terus habis itu pindah ke yang tiba-tiba seneng gitu, jadi kayak agak bikin bingung gitu dan tensinya tuh kayak kurang gimana gitu, agak kayak ngelonjak-lonjak gitu ya karena karakter dia sendiri yang dinamis, yang labil juga gimana ya, layaknya perempuan yang labil gitu kan gitu ya, sih dia mungkin wajar ya buat anak-anak SMA dan pengembangan karakternya gitu. Nah tapi karena labilnya ini juga bisa jadi nilai plus nih. Kalau tadi kan kayak agak bingung, nah bingungnya itu sendiri tuh emang sering kita lihat gitu di dunia nyata gitu kan, jadi kayak agak jadi bisa nilai plus juga sih. Jadi bisa dilihat dari dua sisi gitu lah ya, kurang tapi juga jadi lebih gitu kan. Oke. Nah, ada nggak sih, Han, tiba-tiba filmnya bikin kamu kaget, atau mungkin kan suka film tuh tiba-tiba berubah gitu kan dari jalan ceritanya? Oh ya ada lah. Terus kemarin tuh aku nonton tuh kayak pas scene yang ada bapak guru itu kan bikin aku kayak kaget tercengang gitu. Kagetnya gimana nih kayak? Ya kaget gitu ya, orang kaget tuh kayak gimana sih, tuh kaget banget. Cuman ya emang aku nggak bisa cerita di sini dong. Kalian nggak nonton lagi itu, padahal best partnya sih menurut aku sih kayak bener-bener kaget yang sekaget itu gitu. Oke. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan nih tentang film Yuni, yang bisa kita spill lah istilahnya buat film Yuni kali ini. Dan jangan lupa buat nonton Yuni karena sedang tayang nih di bioskop kesayangan kalian. Dan jangan lupa buat baca artikel yang udah ditulis oleh aku di website Aficom Film, dan jangan lupa buat follow semua media sosial Aficom. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan boleh banget kita diskusi bareng di comment section down below. Saya Cindy. Saya Farhan. Pamit undur diri. Bye-bye.